Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan video tayangan mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen yang ditugaskan oleh Ibu Asti Marlina. Dan kelompok kami diberi tugas untuk mewawancarai tempat usaha mengenai sistem informasi pemasaran. Saat ini kami berada di rumah Cendolin yang beralamat di Masjid Ciamas Bogor. Yuk tonton video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya karena hari ini bisa berbincang dengan kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UNKA dan perkenalkan dengan Bapak Ridwan. Kami di sini akan tertarik belajar mengenai sistem informasi pemasaran di rumah Cendolin ini. Ya, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang kami penasaran ingin kami tanyakan langsung ke Bapak. Jadi pertanyaan pertama, apa sih strategi pemasaran yang dilakukan rumah Cendolin ini yang Bapak terapkan untuk produk Cendolin sendiri? Kalau untuk strategi pemasaran, tentunya kami mempunyai tim marketing sendiri. Jadi kita mempunyai tim marketing, yang memang tugas dari marketing ini dia bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi bagaimana dia untuk memperluas jaringannya. Sehingga kan dengan memperluas jaringannya tersebut, sehingga branding dari rumah Cendolin ini dapat cepat dikenal oleh masyarakat. Gimana caranya buat nentuin target pasar yang dilakukan buat produk Cendolnya sendiri? Ya, kalau untuk menentukan target pasar ya kita kan dalam artian kita melihat segmentasi pasar kita. Ya, kita melihat segmentasi pasar kita itu seperti apa. Jadi dengan kita bisa nge-breakdown pada saat ketika pembeli Cendolin ini, rumah Cendolin. Karena kan kita ada sistem kita pemasaran kita itu penjualan ada yang sistem offline dan online. Nah, dari situ kita bisa ke breakdown bagaimana segmentasi pasar kita, apakah di kalangan anak muda, kalangan yang lebih tua seperti itu. Jadi dari umurnya itu bisa terlihat ke breakdown. Jadi dari situ kita bisa melihat dari segmentasi pasar kita itu seperti apa. Nah, setelah dari situ baru kita bisa menentukan target kita. Saluran promosi apa yang dilakukan buat paling efektif gitu? Buat menjangkau pelanggannya sendiri. Oh iya. Ya memang sih karena sekarang zamannya digitalisasi ya, kita nggak bisa dipungkiri seperti itu. Bersama dengan zaman digitalisasi ini, platform media sosial itu memang sangat berpengaruh. Segala macam bentuk jenis usaha apapun itu, baik kecil, menengah ataupun besar, pasti semua menggunakan media sosial. Jadi memang kita menggunakan salah satu platform media sosial kita untuk meningkatkan sisi penjualan kita, selain memang kita mempunyai tim marketing sendiri seperti itu. Pemanfaatan media sosial dalam pemasarannya sendiri gimana? Media sosial itu kan tidak lain tidak bukan bagaimana kita untuk mengangkat branding kita. Bagaimana ketika tampilan di media sosial ini meyakinkan bahwasanya setiap para pengguna media sosial ketika melihat rumah Cendolin, produk-produk Cendolin itu mereka sangat berminat, sangat menarik seperti itu. Nah, itu memang kita bagaimana mengemasnya dari konten-konten yang berada di media sosial kita. Bahkan memang banyak juga bahwasanya kita sendiri tidak tahu ternyata di media sosial masyarakat gitu ada juga yang mereka memposting rumah Cendolin ini. Nah, itu betul-betul sangat membantu kita untuk dalam artian mempromosikan dan untuk mengembangkan rumah Cendolin ini kayak gitu. Platform media sosial apa sih yang paling banyak memberikan interaksi sama pelanggan gitu? Ya tentunya ya di zaman sekarang ini ya platform media sosial yang sangat berpengaruh sekali itu memang media sosial TikTok ya, setelah TikTok ya Instagram. Di antara dua media sosial itu memang yang sangat berpengaruh, yaitulah media sosial TikTok yang memang ya sungguh luar biasa sekarang ini kan pengaruhnya ya. Rumah Cendolin ini menggunakan influencer atau kolaborasi dengan pihak lain dalam pemasaran. Jadi kita menyebutnya food blogger ya.
Jadi kita tidak menggunakan influencer, kita tidak. Jadi kita memang bekerja sama dengan food blogger yang bagaimana kita undang salah satu food blogger untuk bagaimana mempromosikan rumah cendol ini. Nah, selain daripada itu memang ada beberapa yang pernah datang secara inisiatif sendiri datang ke sini untuk meliput di rumah cendol ini. Ya, bahkan salah satu stasiun TV pun pernah datang ke sini, pernah meliput rumah cendol ini. Nah itu memang ya alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya dengan banyak dari food blogger ataupun para konten kreator yang berinisiatif untuk datang ke sini, ternyata ya memang rumah cendol itu ya sangat diterima sama masyarakat. Nih batagornya. Ini coba lihat nih. Iya, aku suka banget. Coba. Aku cendol nangka. Cium dulu wanginya, wanginya. Ya gitu sih. Dua kapan? Cendol dawet. Cendol Rumah cendol ini mengelola konten di media sosial untuk menarik perhatian pelanggan. Memang kalau untuk mengelola konten ya tentu memang di rumah cendol ini nih kita sampai sejauh ini memang kita belum memiliki tim yang untuk mengelola itu ya. Jadi ya dalam pengertiannya kita memang belum memiliki satu tim yang ahli di dalam media sosial gitu, konten. Tapi kita dalam artian kita memiliki media sosial tetap memiliki, tapi secara alamiah aja, secara natural aja. Jadi memang bukan ahlinya di situ, tapi bagaimana kita berusaha untuk menampilkan konten-konten kita agar bisa diterima masyarakat dan juga sangat menarik dan seperti itu. Kami terus berusaha dan belajar bagaimana mengikuti perkembangan zaman yang sekarang bahwasanya media sosial atau digitalisasi ini sangat berpengaruh. Contoh konten menarik yang mengikuti tren. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam memasarkan rumah cendol ini? Ya tentunya kalau tantangan terbesar kita adalah bagaimana persaingan bisnis kuliner ini yang semakin hari, jangankan semakin bulan semakin hari itu semakin ketat dengan berbagai macam produk. Tapi memang kalau untuk rumah cendol ini adalah kita menu-menunya itu memang menu-menu khas. Ya bisa dibilang tuh menu khas Nusantara ya, seperti cendol, pempek, batagor, mie kan seperti itu. Jadi kita tidak takut kehilangan pasar karena memang menu kita itu menu yang sangat dikenal sama masyarakat. Mungkin dari kita kecil pun kita udah tahu makanan itu. Nah, cuma bagaimana kita untuk memformulasinya produk-produk kita itu menjaga rasanya agar selalu bisa diterima sama masyarakat, seperti itu aja sih. Bagaimana rumah cendol ini mengukur keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan? Ya kalau untuk mengukur strategi pemasaran ya tentunya dalam artiannya ya kita ngelihat dari respon ya dari masyarakat, pertama dari yang tentunya yang datang ke rumah cendol ini ataupun yang melalui sistem online. Ada di GoFood dan GrabFood juga loh. Yang keduanya kan kita bisa lihat dari Google Maps ataupun respon-respon masyarakat yang dari media. Nah dari situ kita bisa mengukur melihat bagaimana respon mereka jika mereka datang ke rumah cendol ini. Tentunya dalam kita menjalankan apapun itu pasti ada positif dan negatif. Tapi di antara positif dan negatif itu ya kita breakdown lebih banyak yang meresponnya itu merasakannya itu apakah bagi mereka ini negatif atau positif. Dan sampai sejauh ini setelah kita breakdown dari yang pada saat datang ke sini ataupun melalui media sosial ataupun media, memang sampai sejauh ini prosentasenya masih
masih 80% sampai 90% itu positif untuk remaja cendol ini. Ya selebihnya ada negatif. Nah, itu yang negatif itu bukan berarti kita langsung berkecil hati, tapi itu menjadi motivasi buat kita untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Karena kan memang bagaimana juga bisnis kuliner ini, usaha kuliner ini adalah bagaimana mengutamakan pelayanan. Karena ketika produk kita bagus, produk kita diterima, tapi kita tidak bisa melayani dengan baik, ya kita rasa seperti itu. Walaupun tidak bisa dipungkiri antara produk dan pelayanan, produk kita dan pelayanan itu sudah seperti si mata uang, ya, mata uang saling berkaitan satu sama lain. Ya, ketika produk bagus, pelayanan tidak baik, ya sama pasti ada negatif. Ketika pelayanannya baik tapi produk kita tidak bagus, ya sama aja kan gitu itu. Nah itulah biasa bagaimana kita untuk menjaga kestabilan antara produk kita dan pelayanan kita. Bapak, apakah ada inovasi produk atau layanan yang sedang direncanakan? Kalau sampai sejauh ini kita memang belum belum untuk berencana ke arah sana. Tapi bagaimana sekarang ini kita coba tetap memaksimalkan, mempromosikan bagaimana yang ada sekarang, yang biar lebih dikenal lagi sama masyarakat. Bagaimana khususnya masyarakat Bogor ini bisa mengenal rumah cendol, bisa menerima produk dari cendol. Dan ketika kita memang sudah lebih luas, lebih jauh lagi, tentu kita akan ada namanya pengembangan dari produk kita, dan juga pengembangan dalam arti untuk membuka cabang-cabang di tempat lain. Tapi memang kalau untuk jaringan kita memang sudah luas, ya, sampai ke Bekasi, ke Depok, dan ke Tangerang. Bagaimana peran umpan balik pelanggan dalam pengembangan produk? Tentunya umpan balik pelanggan itu ya selalu mereferensikan bahwasanya rumah cendol ini kepada relasi-relasinya, baik keluarganya, rekannya, ataupun pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana rekomendasi dari pelanggan kepada rekanan sekitarnya, kepada keluarganya, itu akan berdampak dengan sangat baik. Tentunya ketika merekomendasikan seperti itu akan ada semua penasaran dari orang-orang di sekitarnya seperti apa. Terima kasih Bapak atas waktunya, mohon maaf kami mengganggu. Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya juga Pak. Dan juga saya perwakilan dari Rumah Cendol sangat berterima kasih kepada teman-teman yang mau berkunjung ke sini dan mewawancarakan di sini. Nah ini adalah salah satu bentuk apresiasi kan dari teman-teman semua. Rumah Cendol, terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali dengan kehadiran kalian. Terima kasih, semoga sukses. Terus lancarkan usahanya Pak. Hai guys, jadi dia paling kompak aku tapi enak banget buat makan. Mari tonton video selanjutnya. Aduh, mana?